Para sahabat, ada sebuah pernyataan sebagai berikut. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada, maka itu dikarenakan keberadaan dan kehadiran orang lain. Nah, terhadap pernyataan tadi, bagaimana respon sahabat? Apakah sahabat setuju atau tidak? Saya pribadi ketika merenungkan pernyataan tadi, teringat akan pengalaman sewaktu memiliki anak pertama. Ketika bayi itu baru lahir, maka saya melihat betapa mungil dan tidak berdayanya dia. Ketika dia haus, ketika dia merasakan lapar, maka dia menangis. Lalu ketika dia merasa tidak nyaman dengan kotoran pada bagian bawah tubuhnya, maka dia pun juga akan menangis sebagai satu bentuk komunikasi bahwa ada ketidaknyamanan. Dan ketika saya atau istri saya lantas membuka diapers yang dia kenakan, dan ternyata memang sudah penuh atau ada kotoran di sana, dan ketika diapersnya diganti dengan yang baru setelah sebelumnya tubuhnya dibersihkan, maka dia kemudian merasa nyaman, merasa tenang kembali. Lalu hari berikutnya ketika dia lapar, dia kembali menangis. Ketika dia merasa tidak nyaman dengan tubuhnya, dia akan menangis pula. Maka saya membayangkan bahwa seperti itulah keberadaan manusia. Ketika dia lahir, dia membutuhkan kehadiran. Dia membutuhkan keberadaan orang lain, dalam hal ini orang tuanya, papa dan mamanya. Bahkan kalau hal ini dicermati, maka bukankah kebergantungan kita pada hadirnya dan keberadaan orang lain bukan hanya ketika kita masih kecil, bukan hanya kita saat masih bayi, sampai dengan sekarang pun bukankah kita memerlukan keberadaan dan juga kehadiran orang lain untuk menolong kita, untuk mendampingi kita, untuk melengkapi kehidupan kita. Bayangkan betapa repotnya kita kalau kita menghendaki untuk pergi ke kantor dengan motor kah, dengan mobil kah, tapi kita sendiri yang harus buat motornya. Kita sendiri yang harus merakit komponen-komponen menjadi sebuah mobil. Apa-apa kita kerjakan sendiri. Apakah kita sanggup mengerjakan segala sesuatu sendiri? Ternyata tidak. Nah, karena itu bersyukurlah kalau kita adalah makhluk sosial. Kita ada karena kehadiran dan keberadaan orang lain untuk menolong kita. Maka hari ini saya mengajak kita untuk mencermati sebuah bagian firman Tuhan yang mengajak kita untuk memberi arti dalam hidup ini. Kitab Imamat pasal 19 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata, "Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu." Nah, bacaan firman Tuhan ini menjelaskan konteks perkebunan ataupun juga kondisi pertanian agraris di Israel. Ketika orang Israel menanam gandum, ketika orang Israel menanam pohon anggur, dan ketika tiba waktunya panen, dikatakan oleh Alkitab, orang-orang Israel jangan memanen gandum sampai ke tepinya. Artinya apa? Biarkanlah gandum itu tidak sampai habis disabit, tidak sampai habis diambil, dibiarkanlah ada sedikit yang tersisa. Pun begitu dengan buah anggur, ketika dipetik dan ada yang jatuh ke atas tanah, biarkan itu. Jangan ambil buah anggur sehabis-habisnya. Supaya apa? Supaya kalau ada orang miskin di antara mereka, mereka dapat memunguti buah-buah anggur yang jatuh, mereka dapat mengambil gandum yang masih tertanam. Atau kalau ada orang asing yang melintas di daerah mereka dan mereka lapar karena kehabisan bahan pangan, mereka bisa mengambil gandum, bisa juga memetik buah anggur ataupun juga memunguti buah anggur yang terjatuh. Itu berarti firman Tuhan hendak mengajarkan bahwa kehidupan kita itu sesungguhnya adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Karena gandum dan pohon anggur bukankah pemberian Tuhan untuk kebaikan, untuk kita manfaatkan. Nah, karena kita sudah mengalami anugerah dari Tuhan, maka
lewat bacaan firman Tuhan tadi, orang-orang Israel di masa lalu dan kita di masa kini diingatkan. Ayo, ingatlah bahwa di sekitar kita ada orang-orang lain yang juga membutuhkan kehadiran kita, yang membutuhkan perhatian kita. Maukah kita setelah menerima hidup yang adalah anugerah Tuhan itu, setelah menerima kehidupan yang adalah pemberian Tuhan yang indah itu, kita pun juga berbagi dengan apa yang ada pada kita. Berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi tindakan-tindakan baik untuk menolong orang yang sedang susah, berbagi kehidupan dengan mereka yang membutuhkan. Sebab hidup ini sesungguhnya adalah anugerah. Maka kalau hidup ini adalah anugerah, kita pun juga perlu menjadi berkat bagi sesama. Sebab sekali lagi, kita ada karena kehadiran dan keberadaan orang lain. Karena itu menjadi indah kalau kita menjalani kehidupan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menjadi berkat dimanapun dan kapanpun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati sahabat. Amin.